小妹，门外可是不知杨师弟所来何事？你怎么了？有虫子，我听人说，我和姑娘也算有过命的交情。就凭这一点，你便认？臭小子！ Hula-hula, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan Martial Peak atau yang kalian kenal sebagai Kang Sapu Overpower, anjay. Dan kita akan memasuki episode terbarunya. Jadi untuk episode sebelumnya, Yang Kai membutuhkan yang namanya benih atau bibit untuklah energi Ki Yang. Tetapi di sini dia telah membuat sebuah kesalahan besar, yaitu mengusir Hume'er. Dan Hume'er adalah kunci untuklah dia bisa mendapati bibit itu kembali. Jadi langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu, Yang Kai yang benar-benar sangatlah membutuhkan Me'er untuk saat ini demi mendapatkan benih energi Yang. Tetapi setelah berada di depan pintunya, dia juga menjadi begitu sangatlah ragu guys. Alasannya, dia ini masihlah merasa bersalah besar kepada Me'er. Dan ketika dia berbalik badan untuklah mengurungkan niatnya, mendengar suara wanita dewasa yang meminta kepada Yang Kai untuklah berhenti. Mendengar itu ya, Yang Kai langsung berhenti, tetapi dia menjadi begitu sangatlah bingung mengapa suara dari Me'er tiba-tiba berubah. Yang ternyata untuk Me'er sedanglah berdiskusi sembari meminum teh bersama kakaknya. Kakaknya mempertanyakan apakah itu adalah pria yang selama ini dia ceritakan yang begitu berbeda daripada pria lainnya. Me'er pun langsung bangkit berdiri dan meminta kepada kakaknya janganlah ikut campur dalam urusan ini. Kalau Yang Kai bukanlah seperti yang dia pikirkan. Tetapi ya sebagai kakak dia tahu betul tentang Me'er. Lantas jika dia bukan pria hidung belang, mengapa dia datang ke sini? Hanya saja untuk Me'er juga tidak mengetahui alasan mengapa Yang Kai datang ke sini. Dan kakaknya mencoba untuk mengajak dia bertaruh untuk melihat apakah pria yang berada di depan ini munafik atau sama sekali tidak. Di sini kita masihlah belum mengetahui pembahasannya tentang energi Ki Yang atau tentang lain-lainnya guys. Mendengar itu ya, Hume'er menjadi langsung tertunduk. Di sini dia sebetulnya begitu sangatlah percaya kepada Yang Kai. Tetapi setelah mendengar tantangan dari kakaknya, dia juga menjadi begitu sangatlah ragu. Dan kakaknya langsunglah meyakinkan jika memang dia benar-benar munafik, maka jangan salahkan dirinya kalau dia akanlah bersikap kejam. Dan cara untuk membuktikan apakah Yang Kai benar-benar munafik atau tidak, dia malah menyakiti adiknya sendiri. Waduh, udah tahu ya tujuannya kemana? Iya, masalah percintaan guys. Sedangkan untuk Yang Kai yang mencoba untuklah meninggalkan tempat tersebut, langsunglah disambut oleh kakaknya Me'er. Yang ternyata mereka berdua ini adalah saudari kembar. Tetapi ya menurut Mimin tetaplah berbeda. Hanya saja untuk Yang Kai yang melihatnya tidak bisa membedakannya sama sekali. Dan dia hanya bisa terpaku dengan suaranya yang begitu berbeda. Lalu Yang Kai dipersilakan untuklah duduk sembari minum teh. Dan pengujian kepada Yang Kai langsunglah dimulai. Kakaknya Me'er langsunglah mendekati tubuhnya serta mencoba untuklah menggodanya. Tetapi ya iman dari Yang Kai begitu sangatlah kuat. Dia mencoba untuklah menghindar dan terus menghindar. Masih belum memenuhi syarat, kakaknya Me'er langsunglah menanyakan tentang daun teh. Beruntungnya saja untuk Yang Kai mengetahui beberapa daun teh dengan berkualitas tinggi. Mendengar itu ya kakaknya Me'er menjadi begitu tertarik kepadanya. Ternyata dia juga mempunyai satu hobi dengannya. Wadah. Tetapi ya tetap saja dia teruslah menggodanya dengan mempertanyakan bagaimana teh ini dibandingkan dengan dirinya.
Tidak sampai di situ juga, Aduh, Yang Kai Cha. terus-terusan digiring sampai ke tembok dan dia pun langsunglah dihimpit, yang membuat Yang Kai cukuplah kebingungan dan dia menjawab kalau tehnya lebih enak daripada dirinya. Mendengar itu ya, kakaknya Meier tampak begitu kesal. Dia kembali mempertanyakan apa maksud dia datang ke sini dan apa yang dia inginkan darinya. Dan dia terus terang kalau dia datang ini untuklah mendapatkan benih buah Sun Flame atau benih energi Qi Yang. Mendengar itu, kakaknya Meier langsunglah mengatakan dia mempunyai beberapa benih tersebut. Jadi tunggu sebentar kalau dia akanlah mengambilnya. Tetapi guys, ini juga masihlah dalam rencananya. Dia mencoba untuklah menggodanya dengan cara untuklah memperlihatkan bokongnya yang begitu bohai sambil berjalan lenggak kanan lenggak kiri. Untuk Yang Kai yang melihatnya biasa saja dan tidaklah tertarik sama sekali. Tetapi secara tiba-tiba, kakaknya Meier langsunglah berteriak ketakutan yang membuat Yang Kai langsunglah menghampirinya. Ya, tujuannya untuklah melihat sebenarnya apa yang terjadi. Tetapi ini juga bagian dari rencananya dan dia langsunglah memeluk tubuh dari Yang Kai serta langsunglah mendorongnya ke kasur serta menimpa dengan tubuhnya. Wadidaw. Lantas untuk Yang Kai, dia menjadi begitu terkejut serta kebingungan sembari mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Dan alasan dari kakaknya Meier ternyata ada serangga kecil dan dia sangatlah ketakutan. Tanpa basa-basi, Yang Kai pun langsunglah menyingkirkannya. Di dalam hatinya, kalau ada seseorang yang melihat kejadian seperti ini, maka dia tidak akan pernah bisa untuk membersihkan namanya meskipun dia terjun ke Sungai Kuning. Waduh, dan Yang Kai langsunglah mendorong tubuhnya, meminta kepada Meier untuklah tidak melakukan seperti ini. Lantas ya, untuk kakaknya Meier menjadi begitu sangatlah bingung apakah semua perkataan dari Meier itu ada benarnya. Sebab untuk sampai saat ini saja, dia tidak memanfaatkan situasinya. Namun ya, sebagai wanita ahli, dia sama sekali tidaklah percaya. Dan dia akan mengorbankan dirinya untuklah hari ini. Waduh, malah makin parah. Dan dia akanlah melihat apakah dengan rencana selanjutnya Yang Kai bisa untuklah menahan imannya. Dan dia langsunglah melancarkan rencananya dengan berlagak-lagak jatuh dan terluka di bagian lututnya. Dan dia meminta kepada Yang Kai untuklah memeriksa mata kakinya. Dan dia langsunglah berpose atau bergaya dengan memperlihatkan pahanya yang begitu sangatlah mulus. Tetapi ya, iman dari Yang Kai masihlah begitu kuat. Dia tetaplah fokus untuklah mengolesi balsem di mata kakinya. Lagi dan lagi rencana mautnya tidaklah berhasil untuk menaklukkan nafsu dari Yang Kai. Dia langsunglah berpikir apakah benar semua perkataan dari Meier kalau Yang Kai adalah pria yang begitu berbeda daripada pria-pria sebelumnya. Dan dia melihat kalau Yang Kai tidak memiliki motif tersembunyi untuklah datang ke sini. Namun ya tetap saja sebagai sang kakak, dia tidak inginlah melihat kalau adiknya tersakiti lagi oleh pria lainnya. Jadi dia akanlah melancarkan serangan terakhirnya, yaitu mengajak Yang Kai untuklah caem-caem. Tetapi Yang Kai langsunglah menolaknya. Di sini Yang Kai langsunglah memperingatkannya kalau mereka berdua ini telah menjalani hidup dan mati bersama-sama sebelumnya. Tetapi jika dia mencoba untuklah mengujinya lagi seperti sebelum-sebelumnya, maka cukup sampai di sini saja pertemanan mereka. Kakaknya Meier menjadi begitu terkejut dan langsung mempertanyakan apa maksud dari hidup dan mati bersama-sama. Sayangnya, Yang Kai sama sekali tidaklah memberitahu yang membuat dia benar-benar semakinlah penasaran. Hanya saja Yang Kai mengatakan kalau dia bukanlah Hu Meier yang asli. Mendengar itu ya, kakaknya menjadi semakin penasaran lagi dengan mempertanyakan sejak kapan dia telah mengetahui kalau dirinya bukanlah Hu Meier. Untuk Yang Kai sendiri sebenarnya masihlah belum yakin apakah di depannya ini adalah Meier atau sama sekali bukan. Dan dia langsunglah mengambil secangkir teh. Yang ternyata di cangkir teh tersebut ada bekas lipstik dari wanita. Dan dia meyakini kalau ini adalah bekas dari Nona Hu Meier.
Dan untuk hal keduanya, kalau aroma tubuh serta auranya begitu sangatlah berbeda daripada Mei-er. Yang dimana kalau pesona dari Mei-er agaklah naif, sedangkan untuk dia memiliki rasa percaya diri yang begitu tinggi. Mendengar itu ya kakaknya Mei-er tampaklah begitu senang, sedangkan untuk Mei-er tampaklah begitu kesal kepadanya. 死杨开，你才稚嫩，就凭这一点，你便认为我？ Dan untuk hal ketiganya, kalau aroma tubuhnya memang sangatlah mirip dengan Nona Mei-er, tetapi suaranya begitu berbeda. Dan untuk poin keempatnya, kalau luka yang berada di pergelangan kakinya itu berbeda dengan Nona Mei-er. Alasannya karena untuk kakaknya Mei-er ini telah berada di ranah body tempering dan dia bisalah melukai tubuhnya sendiri dengan begitu cepat. Sedangkan untuk Mei-er sendiri memang berada di ranah body tempering tahap awal. Tetapi untuk melukai diri sendiri itu sangatlah sulit. Lalu kakaknya Mei-er kembali mempertanyakan apakah masih banyak kekurangan dari rencana ini. Dan Yang Kai langsunglah menjawabnya sebetulnya sangatlah banyak. Tetapi dia tidak mau untuk menjelaskannya dengan begitu detail. Mendengar itu ya kakaknya Mei-er meminta untuklah menjelaskannya dengan begitu detail. Jika tidak, maka dia tidak akan pernah bisa keluar dari ruangan ini. Lantas ya, untuk Yang Kai langsung menceritakan kalau tubuh dia ini tidaklah simetris daripada Nona Mei-er. Mendengar itu, kakaknya Mei-er tampaklah begitu kesal karena tubuhnya dihina-hina. Dan dia langsunglah memberikan dua pilihan. Untuk pilihan pertamanya, dia haruslah mencungkil matanya karena telah melihat bokongnya, serta memotong tangannya karena telah memegang tubuhnya. Atau pilihan kedua, dia haruslah keluar dari sektenya dan bergabung dengan mereka. Sayangnya, Yang Kai langsunglah menolak dengan mempertanyakan apakah ada solusi lain. Dan kakaknya Mei-er langsunglah mengunuskan belati ke lehernya. Pilihan terakhir kalau dia haruslah mati di sini. Tetapi itu hanyalah candaan saja karena dia telah lulus ujian darinya. Lalu untuk Mei-er langsunglah muncul dan dia langsung menanya apa tujuan Yang Kai datang ke sini. Ya sudah pasti dia datang untuklah mendapati benih energi Qi Yang. Dengan senang hati, Mei-er pun langsunglah mengajak dia untuk pergi dari sini dan juga diberikan izin oleh kakaknya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu setelah Tales of Ferdinand atau Pengembala 9 Dewa. Untuk episode kali ini ya, episode yang benar-benar penuh dengan godaan. Untuk Yang Kai imannya begitu kuat ya. Kalau untuk Mimin sendiri sih sepertinya nggak bakal kuat guys. Jujur-jujuran aja lah ya. Dan bagi yang belum mengerti maksud dari Sungai Kuning, kalian bisa cari tahu sendiri di Google apa itu arti dari Sungai Kuning. Kalau ingin mendengar penjelasan dari Mimin, itu begitu singkat guys. Sungai Kuning itu adalah sungai yang berada di negara Cina dan itu adalah nyata. Yang dimana Sungai Kuning ini benar-benar begitu sangatlah penting untuk negara Cina sendiri dan memiliki sejarah yang begitu sangatlah banyak. Intinya sungai ini benar-benar dijaga. Untuk lebih jelasnya, kalian cari tahu sendiri sebab banyak sekali pengertian yang berbeda-beda. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.